Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas SIBA. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait review jurnal yang pertama, yaitu judul artikel Digital Transformation and the New Logics of Business Process Management dengan penulisnya adalah Abayu Bayere, Hanus Amela, dan Tommy Tapanainen yang publis pada tahun 2020. Bisa next. Dan berikut adalah anggota kelompok kami, ada Sidian Wijayanti dengan NRP 004, Astra Safiru NRP 010, Norman Dewantara NRP 032, Zairil Maulana NRP 034, Zaid Fahdila NRP 042, dan Vanessa Farhania NRP 082. Kemudian pendahuluan manajemen proses bisnis atau BPM ditekankan dalam 3 hal, yaitu pemodelan, penyelarasan infrastruktur, dan logika prosedural. Berdasarkan studi etnografi BPM, di perusahaan yang mengalami transformasi digital, penulis mengungkap ketegangan terkait dengan penerapan logika sebelumnya yang menunjukkan perlunya memperbarui asumsi yang mendasarinya. Penulis lebih jauh menyoroti perbedaan mencolok antara transformasi digital dan konteks transformasi organisasi yang mendukung TI. Next. Selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang yang diangkat oleh penulis yaitu pada sekitar tahun 1990 ketika organisasi mulai menyadari bahwa nilai dari investasi TI diperoleh melalui perubahan pelengkap dalam proses bisnis dan praktik kerja memungkinkan pada gilirannya peningkatan kualitas, penawaran produk, dan layanan pelanggan. Awal mula penelitian BPM terletak pada rekayasa ulang organisasi yang menarik pelajaran dari kasus-kasus di mana proses bisnis baru akan diterapkan pada organisasi. Premis utama penelitian BPM sebelumnya dapat disintesis menjadi 3 logika dasar BPM. Yang pertama yaitu logika proses, kedua logika infrastruktur, dan logika agen. Dalam hal ini logika yang dimaksud yaitu logika menangkap cara berpikir yang dominan yang tercermin dalam hal asumsi, praktik, dan nilai yang mendasari konsepsi dan tindakan terkait dalam konteks tertentu. Next. Selanjutnya ada metode penelitian di mana terdapat 4 metode penelitian. Yang pertama yaitu dengan mengambil dari data-data arsip ekstensif yang mencakup dari periode 1986 hingga tahun 2018. Untuk total sampelnya yaitu 106 data arsip ekstensif dan deskripsi dari data-data yaitu dokumen sejarah, dokumen strategi, model, dan dokumentasi proses bisnis, posting blog, dokumen arsip relevan lainnya, serta postingan intranet. Next. Selanjutnya, metode penelitian yang kedua yaitu melakukan wawancara pertama, di mana total sampelnya yaitu 41 wawancara semi terstruktur dengan manajemen dan karyawan operasional di seluruh tingkat organisasi, dengan deskripsi wawancara yang direkam dan ditranskrip sepenuhnya dan keseluruhan, dengan catatan wawancara diambil selama sesi dan sesudah wawancara. Next. Selanjutnya, dengan melakukan wawancara kedua dengan total sampel yaitu 19 wawancara semi terstruktur dengan manajemen dan karyawan operasional di seluruh tingkat organisasi, dengan wawancara yang direkam dan ditranskrip seluruhnya dan catatan wawancara diambil selama sesi dan sesudah wawancara. Next. Untuk metode yang keempat yaitu melakukan observasi partisipan dan non-partisipan, di mana lebih dari 100 jam observasi yang dilakukan selama 29 workshop dan pertemuan ditambah lagi dengan acara organisasi yang relevan lainnya. Untuk deskripsinya yaitu catatan dari pertemuan dan workshops, perumusan strategi secara formal, dan catatan observasi dari pendapat selama pertemuan dan diskusi informal. Next. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Pada kasus ini diambil objek penelitian yaitu perusahaan Latex. Ditemukan transformasi digital melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada era reguler, perusahaan ini membanggakan diri sebagai rumah proyek di mana prinsip-prinsip BPM telah dipatuhi. Pada tahap berikutnya yaitu era transformasi digital, yaitu perusahaan mengikuti prosedur proses bisnis yang termodelkan, terdokumentasi, dan terstruktur dengan pola engineering yang sistematis. Untuk tahap berikutnya yaitu pada era digital, perusahaan berhasil mengontrol perangkat lunak yang menyediakan pijakan bagi perusahaan dalam mengembangkan transformasi
digital organisasi dalam pembentukan divisi bisnis digital atau DBD. Kemudian untuk hasil penelitian selanjutnya adalah adanya revolusi penemuan baru, yakni inovasi platform 10T yang dapat membantu perusahaan dalam mengolah berbagai data hasil survei. Selanjutnya, manajemen perusahaan menekankan pemikiran bahwa inovasi digital dapat diterima untuk perubahan dan dapat ditingkatkan dengan input dan umpan balik. Kemudian untuk penelitian yang keenam, pentingnya keselarasan antara interface IT dengan tujuan bisnis yang menunjukkan bahwa IT dipandang sebagai enabler dan fasilitator untuk membuat suatu proses bisnis dapat berfungsi. Dan yang terakhir, perusahaan telah berhasil mengembangkan proses yang sangat kuat untuk proses onboarding dan juga offboarding. Next. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan untuk diskusi, yaitu pertama, penulis menyampaikan bahwa proses transformasi digital ini mampu menggerakkan serangkaian perubahan yang membutuhkan pemikiran orang dalam pendekatan perusahaan terhadap bisnis proses manajemen. Nah, terjadinya transformasi digital dalam suatu organisasi yang mendukung teknologi informasi dapat membantu organisasi untuk menjadi lebih efektif, efisien, dan dapat diandalkan dalam proses operasionalnya. Dan di sini untuk studi kasusnya adalah perusahaan medtech. Untuk yang ketiga adalah transformasi digital menimbulkan pemikiran ulang logika baru mengenai kerangka atribut operasional kerja manajemen yang berlaku. Di antaranya perubahan struktur yang mendalam dan generativitas inovasi digital. Nah, yang dalam memajukan logika BPM untuk konteks transformasi digital terdapat 3 hal, yaitu proses sentuhan ringan, fleksibilitas infrastruktur, dan aktor yang penuh perhatian. Dan dari studi kasus ini, penulis menyoroti bagaimana beberapa manajer dapat melaksanakan tugas mereka tanpa bergantung pada model yang terdokumentasi. Dan penulis juga menegaskan jika proposisi dari penelitian penulis ini mampu menavigasi BPM di tengah pusaran seperti transformasi digital yang membutuhkan logika BPM baru. Next. Kemudian mendapatkan kesimpulan bahwa pengetahuan BPM yang diterima dan telah bermanfaat bagi peneliti dan praktisi dengan panduannya menuju proses bisnis yang stabil, efisien, dan terorganisir dengan baik. Pengetahuan tentang BPM dalam skenario transformasi digital dengan demikian merupakan target penting untuk penelitian ulang dan tantangan penting bagi para praktisi. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan dari jurnal artikel ini, untuk yang pertama dari kelebihannya adalah penggunaan sumber literatur yang beragam, di mana hal ini membuat penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan informasi yang dapat diterapkan secara berkelanjutan. Kemudian untuk kelebihan yang selanjutnya, penelitian ini membuka logika baru bagi praktisi yang dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk mengaplikasikan BPM dengan lebih baik. Sedangkan untuk kekurangannya adalah fokus penelitian yang terbatas pada satu kasus, yaitu perusahaan LeadTech. Artikel yang selanjutnya adalah Information Technologies and Disaster Management, Benefit and Issues, yang merupakan penulisnya adalah Mihoko Sakura dan Yuko Murayama, yang tahun terbitnya adalah 2019. Bisa next. Selanjutnya, pendahuluan, kemajuan teknologi dan manajemen bencana. Seiring berjalannya waktu, media sosial dapat digunakan sebagai sumber informasi baru bagi lembaga penanggulangan bencana untuk meningkatkan kesadaran situasional serta komunikasi dua arah, di mana teknologi informasi baru yang diwakili oleh media sosial ini telah mengubah cara lembaga bantuan mengumpulkan informasi situasional. Terdapat diskusi langka tentang bagaimana lembaga tersebut harus menerapkan teknologi ini dengan strategi tertentu. Sebuah rencana manajemen bencana umumnya mendefinisikan rantai komando pada saat bencana. Pemerintah pusat merekomendasikan untuk mengembangkan ICT atau Information and Communication Technology dan Business Continuity Plan atau ICT BCP. Tapi rencana ini tidak cukup bagi pejabat untuk memahami bagaimana menggunakan teknologi informasi dan apa alasan ketika menanggapi peristiwa bencana yang tidak terduga. Maka dari itu, dalam makalah ini penulis membahas manfaat dan masalah
yang dihadapi pemerintah daerah Jepang dalam menggunakan teknologi informasi untuk manajemen bencana yang efektif. Next. Selanjutnya yaitu terkait dengan bentuk penerapan TI pada jurnal artikel ini. Yang pertama adalah pengurangan risiko. Jadi sistem jaringan sensor yang digunakan pada jembatan utama dan infrastruktur jalan, di mana sensor ini melaporkan kerentanan infrastruktur dengan memantau degradasi dan daya tahan. Selain itu, sensor juga dapat mendeteksi kenaikan permukaan air sungai. Jadi dengan perkembangan teknologi AI baru-baru ini dapat memungkinkan manajer bencana untuk menganalisis data yang direkam baik dengan bantuan sensor maupun citra satelit dan membantu dalam membuat peringatan. Baik, yang selanjutnya terkait dengan kesiapsiagaan, bentuk penerapan teknologi informasi dalam mewujudkan kesiapsiagaan ini terhadap suatu bencana yang dimaksudkan dalam penulis ini yaitu dengan memberikan sistem pelatihan virtual reality atau VR serta memanfaatkan aplikasi messenger dan dashboard online atau juga dengan SNS. Nah, selain itu juga menurut penulis keberadaan sistem informasi tersebut juga digunakan dalam membuat repositori pengetahuan berdasarkan pengalaman bencana dari masa lalu untuk sebagai langkah kesiapsiagaan dalam menghadapi suatu bencana. Bisa next. Selanjutnya yang ketiga adalah respons. Jadi sistem informasi memainkan peran penting untuk pertukaran informasi dalam respon awal. Dimana dengan adanya sistem informasi, kesadaran situasional dan pengambilan keputusan telah mengalami perubahan di mana saat ini para korban dapat melaporkan situasi di sekitar mereka melalui media sosial. Namun meskipun begitu, tetap diperlukan pemikiran kritis untuk menghindari respon yang tidak perlu terhadap informasi yang masih diragukan kebenarannya atau palsu. Nah, dan untuk yang selanjutnya terkait dengan pemulihan yaitu suatu langkah ketika pasca terjadinya bencana, penggunaan sistem informasi ini berguna dalam mengkoordinasikan tatanan pemulihan pasca bencana seperti mengenali sebagainya. Dan di samping itu juga keberadaan didapatkan oleh warga lokal untuk berkomunikasi secara interaktif dan meningkatkan kolaborasi bersama badan bantuan bencana, yang mana dengan keberadaan media sosial ini dapat mewujudkan sistem yang terintegrasi antar berbagai pihak dalam mewujudkan pemulihan pasca bencana. Bisa next. Kemudian sistem informasi ini membantu orang merekam, bertukar, dan memproses informasi terkait bencana melalui tahapan-tahapan sebagai berikut ini. Yang pertama, pada tahap pengurangan risiko, penggunaan sensor, citra satelit terbuka, dan UAV yang membantu pemerintah daerah data real-time dari tanah, sungai, dan infrastruktur kritis masa depan yang menunjukkan kerentanan dan risiko. Untuk tahap selanjutnya yaitu pada tahap kesiapsiagaan. Kegiatan utama dari pemerintah daerah tersebut yaitu latihan kebencanaan dengan sistem pelatihan virtual reality atau VR. Selanjutnya juga ada menggunakan dashboard online dan SNS atau social networking service untuk memberi pengalaman kepada orang tentang simulasi kebencanaan yang membantu dalam memilah masalah di lapangan. Selanjutnya yaitu pada tahap respon. Tahap respon ini informasi resiko di tahap kesiapsiagaan dihubungkan ke informasi real-time untuk membantu pemerintah daerah dapat membuat peringatan waktu yang berguna bagi masyarakat yang tinggal di daerah rentan bencana. Selanjutnya yaitu kesimpulan, penulis meninjau secara singkat mengenai penggunaan teknologi informasi dalam lingkup bencana yang mencakup sudut pandang pemerintah daerah yang berperan untuk mencatat informasi, pertukaran, dan proses serta manajemen bencana yang efektif. Penulis juga berpendapat mengenai perlunya strategi untuk penggunaan informasi teknologi di seluruh tahap. 4 tahap penanggulangan bencana dan kebutuhan data standar di antara sistem informasi dan pemangku kepentingan yang berbeda. Studi yang telah dilakukan diharapkan dapat meningkatkan manajemen bencana yang efektif bagi pemerintah daerah yang berada di garis depan kesiapsiagaan dan tanggap bencana.
Yang selanjutnya terkait dengan kelebihan dan kekurangan pada jurnal artikel ini, yang pertama terkait kelebihan, di sini penulis menunjukkan jika penerapan dari teknologi informasi pada manajemen bencana dapat diaplikasikan secara global dan berkelanjutan. Jadi tidak hanya pada dari pemerintah Jepang yang diambil dari studi kasusnya, tetapi juga bisa diaplikasikan di berbagai wilayah di belahan dunia yang lain. Kemudian penulis menggunakan sumber literatur yang banyak dan dikemas secara ringkas. Lalu bagaimana dengan kekurangannya? Dikarenakan bencana adalah hal yang tidak dapat diprediksi dan hal yang sifatnya dinamis, maka studi ini tidak dapat dijadikan sebagai acuan yang pakem dan diperlukan adanya studi lebih lanjut dalam perspektif jangka panjang untuk memberikan informasi terkait manajemen bencana yang lebih efektif dan efisien. Mungkin terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang kedua itu adalah slide terakhir dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.